Halo teman-teman, pada saat ini perkenalkan nama saya Inka Kristiani Mailensun dengan NIM 22101034. Pada saat ini saya akan membahas tentang teori kepribadian Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli yang lahir pada tahun 1856 dan wafat pada 1939. Sigmund Freud merupakan pria berkebangsaan Austria. Ia juga disebut sebagai pendiri aliran psikoanalisis dan juga dikenal sebagai bapak psikoterapi modern. Nah, kenapa ia disebut sebagai bapak psikoterapi modern? Karena ia merupakan salah satu yang menemukan teknik talk terapi. Nah, kita masuk pada teorinya, yaitu teori psikoanalisis. Nah, dalam teori ini, konsep dasar kepribadian menurut Sigmund Freud, ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama adalah kesadaran. Nah, kesadaran adalah pikiran sadar yang kita sadari dan ketahui yang sedang kita pikirkan atau rasakan dan yang bisa kita ingat. Kemudian, bawah sadar. Nah, bawah sadar adalah pikiran yang tidak kita sadari dan ketahui, tetapi mempengaruhi sebagian besar kondisi psikologis kita. Biasanya berasal dari pengalaman masa lalu yang terpendam. Kemudian, prakesadaran. Prakesadaran ini yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke dalam daerah prasadar. Kemudian, struktur kepribadian. Kepribadian manusia itu menurut Freud memiliki 3 komponen dasar yang disebut id, ego, dan superego. Nah, yang pertama adalah id. Id adalah dorongan dari dalam diri kita. Id punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Kemudian, superego. Superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang bertugas menyelaraskan diri dengan aturan norma dan batasan yang ada dalam masyarakat, mengatur kita agar lebih terkendali. Kemudian, ego. Ego yang menjadi penghubung id dan superego dengan dunia nyata, atau menyeimbangkan id dan superego. Nah, ego ini merupakan komponen yang bisa kita kendalikan. Kemudian kita masuk pada dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong dan tenaga penekanan. Tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran mengacu pada struktur atau komposisi kepribadian, sehingga Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Kemudian, dalam dinamika kepribadian ini terdapat insting. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan, hasrat atau motivasi atau dorongan dari insting secara
kuantitatif adalah energi psikis dan kumpulan energi dari seluruh insting yang dimiliki seseorang merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. Kemudian dalam insting terdapat insting hidup. Insting hidup disebut juga eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. Kemudian insting mati. Insting mati disebut juga insting-insting merusak. Insting ini berfungsi kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karenanya tidak begitu dikenal. Akan tetapi, adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati juga. Kemudian dalam dinamika kepribadian juga terdapat kecemasan. Kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak konflik dari yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kemudian dalam kecemasan terdapat kecemasan realistis. Kecemasan ini adalah takut kepada bahaya yang nyata ada di dunia luar. Kemudian kecemasan neurotis. Kecemasan neurotis adalah ketakutan terhadap hukum yang bakal diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya. Kemudian kecemasan moral adalah kecemasan kata hati. Kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua. Kecemasan moral dan kecemasan neurotis tampak mirip, tetapi memiliki perbedaan prinsip, yakni tingkat kontrol ego pada kecemasan moral yang tetap rasional dalam memikirkan masalahnya, sedangkan pada kecemasan neurotis, orang dalam keadaan distres terkadang panik sehingga mereka tidak dapat berpikir jelas.